Kesulitannya apa tuh Zakir kalau boleh tahu pada saat menghafal? Kalau memurojaahnya dengan dibaca tiap hari. Dibaca sehari wajib baca 1 juz. Selesai itu 30 juz pada saat Zakir berusia berapa? Menghafal Quran itu mudah, tapi menjaganya yang sulit. Nah Zakir cerita dong gimana nih bisa sampai dapat beasiswa ke Libya lagi? Hai, selamat datang di UCast. Balik lagi bareng aku Yoli. Dan hari ini untuk menemani weekend teman-teman semuanya di rumah, aku mengundang seseorang yang masih muda, hafiz 30 juz, anak pondok pesantren, dan dapat beasiswa nih ke Libya. Dan semoga podcast ini menjadi inspirasi untuk teman-temannya. Dan langsung aja, selamat datang Zakir. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita senang sekali karena Zakir bersedia hadir di sebelum berangkat ya, Kamis ya. Kamis ini berangkat. 2 hari sebelum berangkat masih nyempetin kesini untuk sharing-sharing sama kita semua tentang kisah-kisah Zakir nih. Dan langsung aja kita penasaran. Zakir ini kan seorang hafiz 30 juz, alhamdulillah dapat beasiswa juga ya untuk ke Libya. Udah mondok berapa tahun Zakir? Zakir udah mondok kurang lebih 6 tahun. Kurang lebih 6 tahun. Iya. Sekarang usia? Usia 17 tahun mau ke 18 tahun. Oh, 17 mau ke 18 tahun. Artinya itu udah mondok dari setelah SD ya? Setelah SD. Setelah SD. Nah, kita penasaran nih. Gimana sih cerita awal Zakir tuh bisa mondok? Kalau untuk mondok kan orang berbagai macam tuh. Ada yang mondok karena terpaksa, ada yang karena kemauan. Nah, Zakir pengen mondok karena itu kemauan Zakir sendiri. Soalnya di keluarga Zakir, dari semua saudara-saudara Zakir itu semuanya dari lulusan pondok pesantren. Oh, jadi memang background keluarga itu rata-rata lulusan pondok. Iya. Sebelum Zakir siapa duluan nih yang masuk pondok? Zakir punya kakak atau gimana? Zakir 3 bersaudara, perempuan semua. Dan sudah mondok duluan? Sudah mondok duluan. Pada saat itu mondok itu menjadi pilihan atau memang orang tua nih yang ikut mendorong kayak lihat tuh kakak gitu? Mungkin karena dah terbawa dari diri sendiri kan, ngelihat kakak-kakak aja perempuan berani mondok. Mondoknya di Pekanbaru lagi, bukan di Tanjung Pinang kan. Jadi mereka aja berani ngerantau nih. Masa Zakir nggak berani? Oh, merasa tertantang karena kakaknya udah duluan. Tapi pada saat itu Zakir, gimana sih bayangan Zakir terhadap dunia pondok pesantren sebelum masuk gitu? Apa nggak ada rasa, wah jauh nih dari orang tua? Ya, palingan itu, jauh dari orang tua mungkin salah satu keberatannya di pesantren. Tapi kembali lagi, Zakir kakak aja bisa. Masa Zakir gak bisa? Itu salah satu motivasi ya. Dan alhamdulillah bertahan 6 tahun di pondok pesantren. Zakir, orang pada pengen tahu nih, sebenarnya kehidupan di pondok pesantren itu gimana sih? Karena kan mungkin kalau dalam bayangan kita ya, hidup di pondok pesantren gak ketemu orang tua, gak ketemu keluarga, terus jauh dari teman-teman juga. Sedangkan Zakir dulu SD-nya juga SD negeri. SD di Sakinah dulu. Oh iya, swasta Islam juga ya. Cerita dong gimana sih kehidupan di dalam pondok pesantren? Di pesantren ini kan pastinya kita jauh dari orang tua. Tambah lagi gimana sih perbedaan ketika kita dulu sekolah. Dulu kita apa-apa bareng orang tua, makan bareng orang tua. Tiba-tiba pas masuk pesantren berubah kehidupan kita. Makan sendiri, nyuci sendiri. Paling berat kalau awal-awal pesantren itu dulu nyuci sendiri, soalnya kan nggak pandai itu. Jadi dulu ada cerita pas mondok dulu, pernah pertama kali nyuci, soalnya di rumah kan dibantu nyuci sama orang. Dicuciin ya? Iya, dicuciin sama orang tua. Jadi nelpon tuh, jadi nyuci dulu. Oh, nyuci dulu. Nyuci, udah paling tahunya kan nyuci, masukin sabun, dikucek-kucek doang, terus langsung jemur. Pas ngangkat kainnya, kok bau kan? Jadi telepon orang tua nangis-nangis. Ini kok nih bau bajunya, nggak bisa dipakai lagi nih, malu lah sama teman-teman kan. Terus tuh, gimana nyucinya? Rupanya salahnya nggak dibilas. Sumpah kamu nyuci nggak dibilas? Soalnya kan taunya cuman pas paling dimasukin sabun habis jemur langsung. Di situ jadi pengalaman terberat kayaknya di awal pondok itu
gagal nyuci. Oh, jadi proses kehidupan Zakir semuanya dimulai pada saat masuk pondok ya. Iya, Tapi pada saat itu banyak juga ya teman-teman seusia ya. banyak tuh masuk usia. Susah, senang semuanya sama teman-teman ya. Iya. Kalau untuk kayak salah satu contoh kecil aja nih dari nyuci udah kebingungan. Pada saat itu ada nggak sih rasa kayaknya pengen keluar aja deh dari pondok udah nggak kuat nih Iya, gitu. bahkan dah tahun ketiga pun udah pengen keluar. Sumpah, kenapa? Karena ya berat banget itu di pesantren kan. Dari padahal udah bahasanya kan udah 3 tahun kita di pesantren tuh. Tapi karena saking beratnya udah akhir MTS pengen keluar. Apa penyebabnya tuh kalau boleh tahu? Ya karena lingkungan, karena di sekolah manapun ya pasti ada yang namanya canda-candaan yang berbau-bau bully. Tapi kembali lagi gimana kita nanggepinnya sih. Jadi pas MTS masih masa-masa MTS itu ada aja kita ngelewatin teman-teman yang agak bandel kan. Jadi itu salah satu itulah alasan kenapa di pesantren berat. Karena Itu yang lingkungan ya pasti ada hal-hal seperti itu. Terus kalau Zakir sendiri nanggapinnya gimana tuh? Mungkin Zakir udah bisa nanggapinnya itu ketika Zakir udah masuk SMA, Kak. Udah masuk SMA, di situ Zakir ngerasain kalau kalau hal-hal seperti ini nanggepinnya kita ya kalau teman yang buruk untuk kita, ya udah kita jauhin aja. Tapi kita nggak perlu menampakkan kita nggak suka sama dia. Jadi sekedar kita ngobrol sama dia, tapi kita nggak memutuskan silaturahmi kita dengan dia. Oke, jadi yang berat tuh adalah ya karena namanya hidup sama teman-teman ya Zakir ya. Makan bareng, tidur di satu tempat kan. Jadi apa-apa jumpa mereka. Jadi gimana cara biar gak bosan kan? Ada aja dibuat sama teman itu. Iya, tapi ternyata jahil ya, malah bikin kesel gitu. Namanya teman tidur kan. Itulah. Tapi Zakir namanya hidup tadi sama teman-teman ya. Rutinitas artinya semuanya barengan. Kalau biasanya di pondok pesantren tuh pagi-pagi ngapain Zakir? Dari pagi kami dibangunin sama musyrif namanya. Itu kayak ustadz, dia tinggal di kamar kami. Jadi mereka itu udah seperti orang tua kedua lah bagi kami di sana. Bangunin kami subuh. Habis itu yang mengarahkan ke masjid semua itu dari jam 3:30 atau jam 4 itu. Serius jam 3:30 udah bangun? Kami udah pada bangun. Itu ke masjid? Ke masjid. Sholat, jadi udah mulai beraktivitas tuh itu dari jam segitu? Persiapan sholat subuh kan. Ada yang mau tahajud boleh tahajud, yang mau mandi boleh mandi sebelum subuh. Jadi udah mulai di kehidupan pesantren itu dari subuh itu udah melakukan aktivitas. Nah, tapi kan sekolah juga tuh. Itu gimana? Mulai jam berapa sekolahnya? Sekolah mulai jam 7 sampai jam 7:15 itu udah dari asrama, musyrif udah ngarahkan kami ke madrasah. Juga menghafal Quran ya. Nah, itu bagian dari di sekolah atau biasanya Zakir tuh menghafal setelahnya? Menghafal itu program pesantren. Oh, Jadi, itu program pesantren. Di asrama kita ngafal, ketika di pengasuhan ngafal, di madrasah pun ada juga program TTQ namanya. Itu program tahfiz tahsin Quran. Oh. Ada juga halakoh di madrasah dan halakoh di asrama. Tapi biasanya itu dilakukan setelah dari sekolah ya, baru di asrama. Di sekolah ada juga. Oh, di sekolah ada juga. Jadi mata pelajaran gitu. Oh, begitu. Yeah. Iya. Nah, itu kan biasanya setelah sekolah pulangnya jam berapaan sih? Jam 3. Jam 3. Menjelang asar itu udah pada balik ke asrama, persiapan sholat asar baru ke masjid. Nah, Zakir, kalau kehidupan pesantren mungkin kalau teman-teman kita yang di luar gitu kan, setelah pulang sekolah mereka tuh mungkin ada ikut organisasi atau mungkin ikut ekstrakurikuler kayak main futsal, lalu juga ada bela diri. Nah, kalau Zakir dan teman-teman di pesantren gimana kalau menghabiskan waktu sore hari? Ada kegiatan kayak gitu juga nggak? Ada. Oh. Jadi, ya? Itu waktu yang ditunggu-tunggu kalau bahasa. Soalnya itu waktu kita ada yang istirahat, yang hobi futsal main futsal, hobi volley main volley. Disitulah waktu yang paling tunggu-tunggu gitu. Oh, gitu. Waktu hiburan lah kalau bahasa di pesantren kan. Soalnya malam nanti belajar lagi. Nah, kalau di pesantren Zakir sendiri apa aja tuh biasanya fasilitas ataupun mungkin ekstrakurikuler yang ada di sana? Ekstrakurikulernya ada futsal. Kalau untuk olahraganya futsal, volley, badminton, dan eskul apa itu? Menanam. Oh, menanam. Menanam itu maksudnya
Kayak nanam tanaman gitu. Iya, mereka nanam tanaman. Oh, kalau Zakir sukanya yang mana? Zakir ngambil eskul badminton kemarin. Oh. Terakhir kali pas sebelum lulus ngambil eskul badminton. Badminton, kenapa badminton? Karena olahraga gitu. Soalnya hobinya itu. Wes, hobinya itu. Tapi kalau untuk pulang ke rumah gimana Zakir? Untuk pulang ke rumah kami biasa nyebutnya itu perizinan. Oh, perizinan. Bulanan. Jadi di sesuai kesepakatan asatidz ada tuh nanti di satu bulan itu kami libur 3 hari 2 malam. Jadi kami balik Jumat pagi, diantar lagi ke pondok Minggu sore. Biasanya kalau di rumah kegiatan Zakir apa? Di rumah paling ya ngumpul lagi sama teman, nongkrong lagi sama teman. Nongkrong juga sama teman-teman di luar rumah, di luar pesantren gitu. Pas perizinan itu, jadi balik kontak-kontakan tuh, nongkrong nggak ke sini? Iya. Oh, masih nongkrong juga ya. Iya. Tapi lama hidup di pesantren, jauh dari lingkungan yang lama gitu kan, pada saat keluar dari pesantren gimana Zakir? Susah nggak sih bersosialisasi atau ya sama aja gitu? Kalau Zakir nih, mungkin orang lain beda. Kalau Zakir, kalau untuk teman-teman rumah mungkin udah nggak deket lagi lah. Soalnya udah kita tinggalin setahun, pas pulang lagi udah nggak akrab lagi. Kalau untuk sosial di rumah yang sebelumnya. Jadi kalau pas pulang itu teman-teman kita ya teman-teman di pesantren tadi. Oh gitu. Udah dari pesantren ketemu teman itu, terus pas keluar sama mereka lagi. Iya. Mana-mana sama mereka terus tuh. Oh gitu. Tapi kalau misalnya ngobrol sama teman-teman, topiknya masih soal pesantren atau mengikuti duniawi ini? Dunia itu mah kalau. Wajar ya, normal. Nah Zakir, dan alhamdulillah Hafiz 30 juz. Sharing dong gimana sih cerita Zakir nih bisa hafal 30 juz? Apakah semua teman-teman di pondok juga sama atau gimana nih Zakir? Kalau untuk proses ngafal Quran itu Zakir alhamdulillah sejak kecil udah diajarin atau di parenting sama orang tua untuk kayak dari kecil tuh harus deket sama Al-Quran gitu. Jadi dari kecil banget Zakir tuh udah bisa, dari sebelum SD malahan Zakir udah bisa ngaji. Jadi memang orang tua itu mensupport banget lah gitu untuk ke arah Al-Quran. Masuk pesantren Idris, rupanya Idris ada bikin program tuh, namanya program Takhasus 30 juz. Itu programnya setahun ngafal. Mungkin dari situlah Zakir bisa ngebut banget hafalannya karena dari program tadi. Sebelumnya paling setahun nambah 1 juz, setahun nambah setengah juz. Tapi ketika Idris membuka program tadi, program Takhasus 30 juz, situ Zakir cepat hafalan nambah. Soalnya fokus banget di situ. Jadi stop belajar. Yang sebelumnya kita masuk madrasah tetap belajar. Kalau kita ngikut program itu setahun Zakir nggak belajar. Jadi fokus untuk Quran terus tuh. Jadi dalam setahun itu Ya, Zakir fokus. Dan langsung hafal 30 juz? Hafal. Wow, luar biasa, Masya Allah. Nah, sharing dong ke teman-teman. Emang di dalam program itu gimana sih Zakir cara menghafalnya gitu? Tapi dalam program itu kalau bagi yang paham ya dari Paham Santri itu hafalnya hanya sekitar ziyadah. Apa itu? Ziyadah tuh kalau jadi hafal ini store lanjut lagi ayat selanjutnya. Store ini store 1 halaman lanjut 1 halaman selanjutnya. Jadi mungkin kalau untuk penguatan di pikirannya itu nggak terlalu kuat di pikiran. Jadi gimana kita merojaahnya aja. Makanya ada bahasa orang itu menghafal Quran itu mudah, tapi menjaganya yang sulit. Menghafal itu mudah tapi menjaganya yang sulit. Nah, itu benar banget loh. Kayaknya karena kalau kita sekedar menghafal doang kan besoknya bisa lupa. Artinya di sini butuh komitmen dan dorongan hati yang kuat ya. Kalau dari Zakir relate banget sih kalau untuk anak-anak takhasus. Nah, kalau Zakir sendiri gimana tuh? Komitmen dan juga menjaga semangat itu. Menjaganya ya soalnya ada ulama bilang itu orang yang celaka orang mereka menghafal Al-Quran kemudian mereka meninggalkannya. Itu soalnya berarti kan ancamannya ngeri banget tuh. Kita berarti untuk apa sih kita menghafal Quran habis itu kita tinggalin lagi. Jadi situlah Zakir merojaahnya mungkin dengan baca tiap hari. Sehari targetkan baca 1 juz untuk jadi hari ini 1 juz. Sekedar bacaan insyaallah Zakir mungkin cara merojaahnya dibaca gitu tiap hari. 1 juz 1 hari. Satu hari 1 juz. Iya. Dan itu pertama kali selesai itu 30 juz pada saat Zakir berusia berapa? Itu pas Zakir
kelas 10, kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA artinya sekitar 2 sampai 3 tahun yang lalu. Iya. Dan sampai sekarang menghafalnya seperti apa tuh agar menjaga tetap ayat-ayatnya masih di Itu dari dalam Zakir, kepala? tiap hari Zakir baca. Itu memurojaahnya dengan dibaca tiap hari. Oh, Dibaca dibaca. sehari wajib baca 1 juz, besoknya lanjut juz selanjutnya. Jadi diulang-ulang dari metode bacaan. Kesulitannya apa tuh Zakir kalau boleh tahu pada saat menghafal? Kalau kesulitannya malahan karena ketika pulang ke rumah itu godaannya kan banyak banget tuh. Godaan HP, paling berat sih godaan HP. Jadi di situ tuh kalau kita lagi main HP bentar, tiba-tiba udah jam segini. Jadi untuk waktu dengan Quran tuh dikit banget gitu, nggak terasa kan kalau hari dah dengan HP itu. Jadi godaannya tadi HP itu. Oh, godaannya adalah handphone ya. Tapi kalau biasanya murojaah tadi tuh jam berapa dari jam berapa? Pikir untuk murojaahnya subuh dan maghrib. Subuh dan maghrib. Habis maghrib. Oh, artinya setengah jus itu dihabiskan pada saat subuh sama maghrib. Pernah nggak Zakir pernah sampai lupa atau kurang-kurang gitu? Pernah kayaknya. Oh, Itu iya. lagi zaman-zaman fokus-fokusnya ini ya, anu kuliah itu. Kayaknya banyak juga Zakir kadang-kadang bolong-bolong gitu. Jadi untuk hafal Quran itulah tadi berat untuk menjaganya. Apalagi pas di rumah kan. Itu yang Waktu- bikin sulit. Tadi kan kita udah cerita enak dan gak enak ya hidup di pondok pesantren. Dan salah satu yang enak nih adalah bisa hafal Quran dan juga jauh dari godaan. Bener gak Iya, tuh Zakir kalau di pondok? Ketika di pesantren terjaga semuanya. Ibadah kita insya Allah terjaga. Alhamdulillah. Nah, tapi Zakir, teman-teman hari ini tuh masih ada yang ragu untuk masuk ke pondok. Tapi hari ini Zakir hadir di sini nih. Coba dong cerita kehidupan yang bikin enak di pondok pesantren. Mana tuh bisa jadi dorongan teman-teman ikut langkah Zakir. Untuk di pesantren kita kalau dalam pengalaman Zakir ketika kita di pesantren itu insya Allah semua untuk pengalaman hidup kita itu kita bisa dapatkan di pesantren. Oh iya? Ya, soalnya gimana kita berinteraksi dengan orang-orang, dengan orang teman-teman kita, gimana ketika kita keluar nanti, yang Zakir rasain tuh ketika kita keluar dari pesantren, gimana pelajaran-pelajaran hidup tuh insya Allah kita dapati di situ. Oke, Untuk jadi di dunia untuk selanjutnya itu kayak udah didapatkan semua gitu pengalaman-pengalaman itu gimana seharusnya ketika kita menjalani selanjutnya itu pelajaran hidup insya Allah kita dapatkan di pesantren. jadi selain soal tadi akhirat juga kita belajar agama, tapi untuk dunia luar juga dipelajari ya. Iya. Kalau dari Zakir sendiri, pelajaran hidup apa sih yang benar-benar didapetin dari pesantren? Pelajaran hidup yang paling dapatkan. Yang kayaknya teman-teman Zakir nih nggak dapet nih, yang masih yang seusia. sekolah di Iya. luar gitu ya. Itu tadi ketika kita tahu batasan kayaknya. Tahu batasan gimana misalnya laki-laki nih, gimana sih batasan laki-laki ketika di luar nanti ketika kita kuliah contohnya kan udah keluar tuh. Gimana batasan-batasan ketika karena kita dari pesantren, jadi kita tahu batasan antara laki-laki dan perempuan. Karena kan lagi marak nih orang-orang pergaulan bebas ya. Karena Zakir dari pesantren, Zakir udah diajarkan ini itu, ketika keluar Zakir tahu batasannya. Itu sih kalau kelebihan ketika di pesantren. Zakir, tapi kalau bicara soal tahu batasan gitu-gitu ya, mungkin teman-teman hari ini juga banyak yang tahu gitu. Nah, tapi kan yang menahan diri ini loh yang sulit, setuju nggak sih? Benar. Kalau Zakir sendiri menahan diri dari godaan jauh lah mungkin dari pergaulan bebas, tapi dari hal-hal yang mungkin tidak berterlalu penting atau mungkin hal-hal yang negatif, itu bagaimana Zakir menghindari? Pertama kalau Zakir karena terbiasa jauh dari orang tua, jadi ketika udah deket tuh Zakir paling nggak pengen ngecewain orang tua. Jadi Zakir nggak mau tuh bikin. Soalnya kan kalau udah ke hal-hal yang negatif itu bakal datang hal-hal yang buruk untuk keluarga kita, bukan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga malahan. Jadi Zakir nggak pengen tuh. Contohnya pergaulan bebas. Kalau misalnya Zakir masuk ke situ, pasti kan ada aja yang aneh-aneh terjadi di keluarga Zakir. Jadi orang tua kecewa, kita udah lama nggak jumpa, pasti udah deket malah ngecewain. Jadi Zakir nggak pengen banget. Oh, keren. Jadi selalu mikir orang tua sebelum melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Iya. Zakir ini nanti setelah lulus mau jadi apa sih? Mau jadi
ustadz ya atau gimana? Aku jadi penasaran. Kalau kata Guru Zakir, jadi ustadz itu kewajiban seorang santri. Tapi sekarang udah ada yang manggil belum sih kayak Ustadz Zakir gitu? Ada paling. Ada ya? Ada. Sering ngisi-ngisi dakwah juga nggak di luar? Kalau misalnya kayak bulan Ramadan nih contohnya. Khutbah Jumat ada. Khutbah Jumat keliling pas safari Ramadan kalau bahasa orang ada. Itu dari program pesantren atau memang Zakir yang bersama orang tua? Pesantren ada programnya. Program dai dan imam muda tadi. Oh iya. Mm-mm. Itu gimana tuh pesantren menyiapkan imam muda itu? Jadi untuk imam muda di pesantren itu, jadi pesantren diseleksi. Di mereka itu diseleksi, dipilih tuh mana santri-santri yang siap untuk dikirim keluar untuk ada yang jadi imam, imam tarawih, imam isya, ada juga yang jadi kultum ya, kultum untuk di ketika Ramadan nanti. Jadi semuanya diseleksi, baru boleh keluar. Oh iya, dan Zakir salah satunya. Ya. Udah mulai dari usia berapa? Dari SMA Zakir udah mulai. Oh dari SMA. Berarti public speaking kamu bagus juga dong. Udah ceramah di depan orang rame. Deg-degan nggak awalnya? Awalnya deg-degan. Sama Zakir untuk gimana biar pede itu, awalnya Zakir dikirim sekolah kemarin. Pernah pas kelas 11. Zakir dikirim ke Sumatera Barat. Oh iya, ngirim untuk ikut program Seribu Dai namanya. Oh, Seribu Dai. Nah, di situ Zakir ngapain aja tuh kegiatannya? Di situ Zakir belajar gimana retorika berdakwah lah bahasanya. Retorika berdakwah. Susah nggak berdakwah? Kalau susah bisa belajar tapi godaannya berat. Tanggungan kita jadi pendakwah itu sih yang berat. Oh iya. Soalnya kan gimana kita ada dipandang orang agama, kita pasti harus menunjukkan kita itu orang yang beragama, seorang yang beragama gitu, nggak boleh pakai celana pendek contohnya, kan aneh gitu, pendakwah pakai celana pendek. Jadi banyak godaannya. Lihat teman-teman ada yang pakai celana pendek jalan-jalan, jadi keren juga ya. Tapi kan kita pendakwah gitu, jadi tanggung jawabnya gede jadi pendakwah. Nah itu dia tadi tuh baru di-mention. Menjaga image karena tadi Ya, jaga image. Gimana? Sulit banget. Apalagi di usia 17 tahun ya, lagi usia muda-mudanya, Iya, masih teman-teman. penasaran sama banyak hal kan. Itu gimana? Pernah nggak cobain sesekali gitu? Godaannya pasti ada gitu. Kita mau ngapa-ngapain yang anak-anak muda biasa zaman sekarang kan. Cobain rokok gitu ya. Enggak ya berarti ya. Nggak. Jangan dong, harus jaga diri. Dan sekarang ternyata alhamdulillah bakal jauh dari orang tua lagi. Kalau kemarin hanya beda kabupaten ya. Kalau sekarang bakal Beda negara. negara. Nah Zakir cerita dong gimana nih bisa sampai dapat beasiswa ke Libya lagi. Kalau untuk beasiswa ke Libya ini Zakir diterima sangat berperannya besar itu Kiai Zakir, pimpinan pesantren itu memiliki peran besar banget untuk Zakir dapat ke Libya sana. Soalnya beliau ini mencari link kemana-mana untuk link beasiswa ini. Jadi Kiai Zakir itu Dr. Suparman Manjan itu beliaulah yang berperan dalam dapetin beasiswa tadi. Oh iya. Wow. Tapi kalau dari Zakir sendiri, dari pondok pesantren ada berapa yang ke Libya? 3 orang. 3 orang. Iya. Itu termasuk Zakir. Masuk Zakir. Nah, tentu kan pasti ada keistimewaan ya Zakir, dari 3 teman dan salah satunya Zakir sama teman-teman pondok pesantren lainnya. Itu kalau boleh tahu gimana tuh bisa dapat beasiswanya? Mungkin karena kami dari SMA itu udah ngambil lebih ke arah agama, jurusan agama kalau di MA-nya. Jadi udah dari SMA udah ke arah agama. Jadi karena udah ada bakatnya lebih karena udah milih jurusan agama. Jadi pesantren fasilitasi itu arahnya mau ke arah sana. Ada yang mau ke Mesir boleh. Jadi udah pesantren Idris nih kami difasilitasi lah untuk melanjutkan studi ke arah-arah yang lebih jauh lagi. Tapi kalau Zakir kenapa milih Libya? Maksudnya kayak Mesir juga terkenal gitu. Kemarin udah tes tapi nggak lulus. Oh, dapetnya Iya. di Libya. Sampai di Libya. Artinya pakai bahasa Arab dong nanti. Pakai bahasa Arab. Oh iya. Jadi kamu bahasa Arabnya gimana nih? Fasih? Bisa lah insya Allah. Iya, keren. Jadi nanti di sana kuliah bakal full bahasa Arab. Full bahasa Arab. Universitas apa Zakir? Universitas Kuliah Dakwah. Kuliah Dakwah namanya. Universitas College University kalau Inggrisnya. Oh, itu kalau bahasa Inggrisnya. Tapi kalau bahasa Indonesia kuliah dakwah. Kuliah Dakwah. Untuk jurusan?
jurusan Zakir mau ngambil syariah. Syariah itu kayak fikih, hukum-hukum gitulah. Apa nih ketertarikan Zakir ke ilmu tadi tuh? Soalnya kan syariah ini kita mengarah ke hukum-hukum ya. Gimana sih hukumnya sholat kan banyak kan sekarang ini masyarakat membutuhkan banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Jadi syariah ini mungkin jurusan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang masalah-masalah di masyarakat. Mungkin ada masyarakat yang nggak tahu apa sih hukumnya sholat jenazah, apa sih hukumnya ini. Jadi kan Zakir ngambil ini untuk menjadi tempat bertanya bagi masyarakat. Itu sih intinya. Oh, jadi alasan untuk memilihnya agar dapat menjawab segala pertanyaan Tentang hukum-hukum tadi. tentang hukum-hukum tadi, terutama dengan era teknologi sekarang masyarakat banyak dapat informasi tapi yang benar belum tentu ya. Soalnya kan ada hoax dari AI lah sekarang kan. Iya, benar-benar. Nah, Zakir jauh pergi kuliah ke Libya. Seperti apa deh persiapan Zakir sekarang deh? Dari segi mental, khususnya nih. Mentalnya belum terlalu siap sih sebenarnya. Terlalu jauh dari orang tua. Tapi insya Allah lah, apapun kan, insya Allah kita lakukan demi orang tua, insya Allah. Oh, oke. Niatnya karena Allah, tapi kita lakukan karena orang tua. Tapi sebelumnya senior di sana sudah ada yang dapat beasiswa ke Libya? Belum ada. Ada senior dia kuliahnya di Yordania, di Yordan. Tapi kalau gambaran kehidupan di sana gimana Zakir? Udah terbayang belum akan seperti apa berjalannya? Zakir kayaknya di sana asrama lagi, mondok lagi. Itu full beasiswa Zakir? Full beasiswa. Wah, dari mulai makan, uang kuliah, uang jajan? Iya, ditanggung dari sana. Ditanggung dari sana. Termasuk pada saat Zakir dari Indonesia nanti ke Libya juga ditanggung? Ditanggung. Untuk pembuatan visanya ditanggung semua. Untuk sekolahnya berapa lama Zakir? Apakah sama 4 tahun seperti sarjana biasa? Kurang lebih kayaknya. Kurang lebih? 4 tahun. Wah, oke. Nah, nanti setelah selesai ini Zakir, seperti apa sih gambaran masa depan yang ada di pikiran Zakir saat ini? Gambar masa depannya. Mau jadi apa gitu? Kalau mau jadi apa, yang pasti Zakir bakal jadi pendakwah, kemudian pengen jadi businessman. Wih, businessman. Oh, bicara soal pendakwah, kabarnya nih. Kemarin Zakir sempat hubungi oleh Ustadz Adi Hidayat. Iya. Bincang-bincang soal apa kalau boleh tahu? Kemarin itu dengan Ustadz Hidayat pas ketika dalam ujian, pas lagi pengetesan untuk masuk ke Universitas Libya tadi. Pas lagi itu tes Oh, dalam via Zoom. komunikasi nggak pada saat itu dengan beliau? Sayangnya enggak. Oh, oke. Ada syekh dari Libya itu, jadi kami komunikasinya di wawancaranya sama syekh tadi aja. Emang kalau ditanya gitu apa aja yang ditanyain? Dia nanya berapa hafalannya, tapi dengan bahasa Arab. Jadi di situ ujiannya. Dia ngomong Arab kan kadang-kadang ada yang paham, ada yang enggak kan. Berapa hafalannya, berapa bersaudara. Ditanya apa hukum ini? Apa aja rukun iman, rukun Islam. Tapi semua ditanya dengan bahasa Arab. Oke. Itu salah satu syarat bisa ke sana. Tapi Zakir secara keseluruhan, tips beasiswa dong gimana? Beasiswa kayak nggak bisa ngasih. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi kalau untuk kuliah di luar itu tentu harus fasih bahasa Arab Ya, yang dan pastinya, juga hafalan tadi ya Zakir. ya, yang pasti bahasa dan Al-Quran. Bahasa dan juga Al-Quran. Tapi Zakir dengan paham bahasa Arab lalu juga menguasai Al-Quran dan juga isinya Zakir. Dari kehidupan sendiri apa sih Zakir yang kayaknya wah ngena banget nih gitu? Karena menghafal Al-Quran tadi di kehidupan Zakir gimana? Kehidupan Zakir, ayat Al-Quran yang itu yang ngena di kehidupan. Mungkin Al-Quran tentang Menjadi lebih pribadi yang lebih baik ya? ya menjadi pribadi yang lebih baik paling. Tapi Zakir kayak seusia gini, kalau misalnya ketemu temen yang melakukan hal kesalahan, Zakir tegur nggak sih? Atau nggak deh kayaknya nggak enak gitu? Kalau teman pasti kalau bikin kesalahan Zakir tegur pasti. Oh gitu ya. Dan balik lagi soal ke Libya Zakir, bakal beradaptasi lagi, bakal beda lingkungan lagi. Seperti apa nih? Bakal berat kayaknya. Bakal berat tapi bakal fighting ya tentunya Insya ya. Allah.
Semangat terus. Karena tadi ada 2 teman lagi itu masih satu kampus juga ya? Satu kampus juga. Satu kampus. Dan nanti setelahnya pengen jadi bisnisman. Ya. Pendakwah dan juga bisnisman. Kalau boleh tahu dalam bayangan Zakir, bisnisman pengen di bidang apa? Pengen di bidang makanan. Oh, bidang makanan. Serius kamu random banget sih bidang makanan. Soalnya kan di sana mungkin beda kan makanannya. Kayak bakal jadi, mungkin kalau di bayangan Zakir tuh ekspor impor, pengen main di situ. Oh, ekspor dan impor. Iya. Ih, luar biasa, keren. Nah Zakir, ini closing statement kita ada itu, boleh dong kasih 1 kata atau 2 kata untuk teman-teman seusia Zakir. Kira-kira apa sih yang pengen Zakir sampein ke teman-teman? Ada. Ini mungkin apa yang Zakir, kalau pas Zakir lagi penguat dalam itulah kesaran Zakir tuh. Jangan pernah bandingkan kebahagiaan dan kesuksesan kita dengan orang lain, kan? Tapi carilah dan usahakanlah kebahagiaan dan kesuksesan versi kita sendiri. Tapi aku mau tanya satu lagi nih terakhir. Kenapa quote note-nya malah itu tuh? Soalnya kan kita nih lagi di zaman-zaman sekarang ini kan apa ya, standar-standar orang kan banyak tuh, standar TikTok kalau bahasa orangnya. Jadi kita tuh jangan bandingin, orang kan mau pengen kayak gini, Jadi cari kebahagiaan kita sendiri. Soalnya kita nggak perlu punya standar-standar seperti orang lain. Cari kebahagiaan dan kesuksesan kita sendiri. Oke, terima kasih banyak Zakir atas waktunya hari ini. Semoga nantinya selamat sampai tujuan, selamat menimba ilmu, dan semoga mudah beradaptasi dan Amin. dapat teman-teman baru ya Zakir. Kita tunggu untuk kembali ke tanah air tentunya. Terima kasih banyak Zakir atas waktunya hari ini. Sama-sama.